Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini akan dibahas tentang suatu trik yang berhubungan dengan fungsi polinomial. Oke, langsung saja ke contoh permasalahannya. Di sini ada 3 permasalahan yang mungkin trik untuk mengerjakannya ada kemiripan. Nah, oke, langsung ke soal nomor 1. Nah, di soal nomor 1 ini ada info bahwa F itu berderajat 3. Berderajat 3. Terus ada info lagi bahwa F1 sama dengan F2 sama dengan F3 sama dengan 4, dan satu lagi nilai yang diketahui adalah F0 sama dengan 0. Nah, dari info F berderajat 3 ini sebenarnya kita kan bisa membentuk persamaan umumnya, yaitu Fx sama dengan Ax pangkat 3 plus Bx kuadrat plus C plus D plus Cx plus D. Nah, karena di sini ada 4 nilai yang diketahui, yaitu F1, F2, F3, sama F0. Nah, kalau kita substitusi X sama dengan 1, 2, 3, sama 0. Dari sini kita akan dapat 4 persamaan dalam bentuk variabel A, B, C, D. Nah, dari sini nanti dicari ini yang dicari. Setelah itu pastilah kita dapat Fx-nya. Kita akan dapat Fx-nya, setelah itu kita akan dapat nilai F4. Nah, tapi kalau kita substitusi ini, misalkan variabelnya atau derajatnya itu lebih tinggi lagi dengan soal yang mirip-mirip, nah itu akan mungkin akan sedikit panjang dalam ini menemukan ABCD-nya. Ini mungkin akan ada sedikit keriuhan di situ karena variabelnya banyak, persamaannya banyak, menentukan solusi ABCD-nya mungkin membutuhkan tenaga lebih sih. Tuh. Nah, ini adalah setelah ini bagaimana terus cara mengerjakannya sehingga lebih simpel. Nah, mungkin cara selanjutnya ini bisa digunakan. Nah, sebentar, tak hapus di. Nah, kita analisa dari nilai ini. Dari nilai F1, F2, F3-nya. Di situ kan udah diketahui bahwa ada 3 nilai yang sama, yaitu F1, F2, F3 sama dengan 4. Nah, kalau kita ilustrasikan dalam suatu grafik, ya, jadi kalau dalam suatu grafik ini, berarti kan F1, F2, F3 itu nanti punya ketinggian yang sama kan. Jadi misalkan aja grafiknya seperti ini. Nah, seperti ini. Kan ini grafik fungsi pangkat 3 ya. Ini masih nggak tahu ya. DE ngadep munggah apa ngadep nisor ini nggak tahu. Tapi ini asal aja. Nah, di sini misalkan ini pas 1, ini pas 2, terus ini pas 3. Nah, nilainya sama-sama yaitu 4. Nah, ini adalah grafik Fx ini. Nah, tujuan kita sekarang di sini apa? Jadi untuk menemukan Fx itu paling enak adalah kita cari X apa aja yang membuat Fx sama dengan 0. Nah, kenapa kok kita tujuannya lebih mudah jika kita tahu X apa aja yang membuat Fx sama dengan 0. Nah, perhatikan kalau misalkan Fx itu berderajat 3, terus ini misalkan ya, Fx berderajat 3, terus kita tahu bahwa ada nilai FA sama dengan 0, FB sama dengan 0, terus FC sama dengan 0. Nah, dari sini kita akan bisa membuat langsung, yaitu Fx-nya akan menjadi sama dengan X min A kali X min B kali X min C kan. Nah, tapi jangan lupa bahwa di sini dikali
suatu konstanta. Nah, seperti itu. Jadi tujuannya kalau kita udah tahu X apa aja yang membuat Fx sama dengan 0, nah misalkan di sini ABC, kita bisa membuat Fx-nya itu langsung menjadi persamaan seperti ini. Nah, oke. Nah, sekarang tujuannya di sini. Nah, kita mau nyari nih Fx apa aja yang sama dengan 0. Tapi di sini yang diketahui adalah F1, F2, F3 sama dengan 4. Nah, untuk lebih mudahnya kita manipulasi grafiknya. Nah, jadi grafiknya kita geser. Jadi geser grafik F ke bawah sebanyak 4. Nah, oke. Nah, berarti kalau kita geser ke bawah sebanyak 4, grafiknya akan menjadi seperti ini kan. Jadinya set ini kan. Nah, jadi di sini kalau digeser ke bawah sebanyak 4 pasti akan memotong tepat di 1, 2 sama 3. Nah, misalkan grafik yang terbaru ini misalkan ini adalah grafik GX. Nah, otomatis GX itu apa? Nah, dari sini karena GX itu diperoleh dari menggeser grafik Fx ke bawah sebanyak 4, otomatis GX sendiri adalah Fx min 4. Nah, dari grafik ini karena kita tahu nih, dari grafik ini kan kita tahu bahwa G atau dari sini. Nah, sini kan jadinya G1 kan sama dengan F1 min 4. Nah, kan sama dengan 0. G2 kan juga F2 min 4. Kan juga sama dengan 0. G3 kan juga F3 min 4. Kan juga sama dengan 0. Nah, berarti kan kita udah tahu nih G apa aja yang membuat dia 0. Nah, yaitu G1, G2, G3. Nah, otomatis kita akan mendapatkan bahwa Gx itu akan sama dengan X min 1, X min 2, kali X min 3. Nah, jangan lupa bahwa di sini haruslah dikali suatu konstanta K. Karena di sini nggak ada keterangan bahwa dia konstantanya 1, yang degree terbesarnya. Oke, kita udah dapatkan nilai dari Gx. Nah, karena Gx sama dengan Fx min 4, pastilah kita dapatkan Fx-nya. Oke, saya tulis di kiri sini ya. Berarti otomatis Fx-nya akan sama dengan Gx plus 4. Atau Gx-nya kita langsung tulis saja. K kali X min 1, X min 2, X min 3, ditambah 4. Berarti seperti ini kan. Nah, manfaatnya F0 sama dengan 0 ini biasanya seorang pembuat soal adalah untuk mencari nilai K-nya. Berarti pas kita masukin 0 kan sama dengan 0. Jadi K kali 0 min 1 min 1, 0 min 2 min 2, 0 min 3 min 3, plus 4. Nah, dari sini nanti akan dapat K itu, berarti ini kan min 6K sama dengan min 4, berarti min 4 per min 6 berarti 2/3. Nah, dari sini kita udah tahu nih bahwa K-nya sama dengan 2/3. Berarti karena yang ditanyakan adalah F4, berarti F4 sama dengan 2/3 kali 4 min 1 berarti kali 3, kali 4 min 2 berarti 2, kali 4 min 3 berarti 1, ditambah 4. Nah, dari sini nanti bisa dapat nilainya 2 kali 2, 4, tambah 4, 8. Nah, beres. Oke, seperti ini. Jadi, tekniknya adalah bagaimana mencari, sebenarnya adalah mencari F berapa sih yang sama dengan 0. Nah, tapi karena nggak bisa langsung, berarti kita manfaatin fungsi lain dengan cara memanipulasi F-nya itu. Sehingga kita dapat persamaan yang fungsi lain dulu nih, baru ditransformasi ke F lagi. Seperti itu. Nah, jadi idenya adalah di sini. Gx sama dengan Fx min 4 ini. Jadi yang bisa kita ketahui terlebih dahulu adalah fungsi Gx-nya. Itu. Oke. Oke. Mungkin nanti bisa, kalau kurang paham bisa di setel mana ya. Oke, ini tak hapus. Lanjut ke nomor 2. Jadi idenya adalah minta bantuan fungsi lain dulu, baru dia dapat terselesaikan. Oke, nah apakah setiap soal bantuannya sama? Kalau tadi kan berarti dikurangi 4. Fx dikurangi 4. Nah, bagaimanakah kalau yang soal nomor 2 dikurangi berapa, Kak?
atau mungkin ditambah, atau mungkin diapakan. Nah, kita lihat, kita bahas nomor 2. Oke, nomor 2. Nomor 2 di situ dia lebih khusus lagi. Dia F berderajat 3. Nah, dia monik. Nah, monik ini artinya adalah koefisien pangkat 3-nya, koefisien X pangkat 3-nya adalah 1. Jadi, koefisien derajat terbesar nya 1. Ya, gini ya. Itu pengertian monik. Oke. Nah, kita langsung manfaatkan trik yang kedua tadi ya. Jadi, di sini kita tahu bahwa F1 sama dengan 2, terus F2 sama dengan 4, terus F3 sama dengan 6. Nah, seperti yang tadi, kalau tadi kan Gx sama dengan Fx min 4. Biar kita tahu G berapa aja yang sama dengan 0. Nah, kalau ini kan nggak bisa langsung, misalkan Gx sama dengan Fx min 2. Untuk yang F2 sama dengan 4 kan nggak bisa berhasil. Nah, ini harus seragam. Nah, kita lihat pola antara hubungan 1 dengan 2 apa, 2 dengan 4 apa, 3 dan 6 apa yang hubungannya sama. Nah, di sini kalau kita ganti X sama dengan 1, berarti 2 itu kan podo karo 2X. Nah, selanjutnya kalau kita ganti X sama dengan 2, berarti 4 ini kan podo karo 2X. Nah, kalau X kita ganti 3, 6 ini kan podo karo 2X. Nah, di sini kan ada hubungan yang seragam, yang sama kan, yaitu 2X semua. Nah, dari sini bisa kita manipulasi terlebih dahulu bahwa misalkan aja Gx sama dengan Fx min 2x seperti ini. Nah, dari sini manfaatnya apa? Kita akan tahu bahwa G1 itu sama dengan F1 min 2 kali 1, berarti kan sama dengan 0. F1-nya 2, terus G2 sama dengan F2 min 2 kali 1, min 2 kali 2, berarti kan F2-nya 4, berarti 0. Nah, G3-nya akan sama dengan F3 min 2 kali 3 sama dengan 0 juga kan. Nah, otomatis di sini lihat bahwa Fx itu kan derajat 3, 2x derajat 1. Otomatis Fx min 2x itu kan juga derajatnya 3 kan. Derajat 3 dan monik juga. Nah, tidak merubah sifat dari F-nya kan. Tetap derajat 3 dan monik. Nah, otomatis akar-akar dari G itu 1, 2, dan 3. Otomatis Gx-nya kita udah dapat nih. Gx-nya adalah X min 1 kali X min 2 kali X min 3. Karena monik, otomatis K-nya tadi adalah 1. Nah, otomatis kita udah dapat nih Fx-nya apa? Fx-nya kan berarti Gx plus 2x. Nah, berarti X min 1 kali X min 2 kali X min 3 plus 2x. Nah, otomatis kalau kita ditanyakan F4, is that wireless? Berarti kan 4 min 1, 3, ditambah 4 min 2, dikali 4 min 2, 2, kali 4 min 3, 1, ditambah 2 kali 4. Nah, otomatis 6 tambah 8 adalah 14. Oke, beres. Nah, seperti ini. Jadi, ya apa caranya ngetrikinya di sini. Nah, tantangannya terletak di sini. Karena setiap soal itu bedanya pasti di sini. Nah, ini adalah tantangannya. Nah, bagaimana cara kita mencari ininya nih? Mencari Fx min apa atau Fx plus apa? Nah, itu yang harus dipikirkan. Karena orang yang buat soal kan ya yang mungkin dimodif kan dia terserah dia kan. Mau dikurangi apa atau mau ditambah apa tuh? Karpe DE kan. Oke, seperti itu. Nah, itu nomor 2. Mungkin bisa buat soal sendiri nih. Bagi guru yang melihat ini bisa dikarang-karang sendiri. F1 sama dengan berapa atau diganti. Jangan 1, 2, 3. Bisa 1, 3, 5 atau terserah deh. Nah, seenaknya mungkin. Atau bagi siswa yang mungkin mau latihan sendiri atau mau latihan dengan teman sebaya, mungkin bisa saling buat soal, terus dicek ke temannya, nanti saling mengoreksi, gitu kan bisa. Oke, lanjut nomor 3. Nah, nomor 3 ini agak sedikit berbeda.
Nomor 3 kan nggak sama kayak nomor 1, 2 kan udah diketahui beberapa nilai. Nah, ini juga diketahui beberapa nilai, tapi kalau tadi kan berderajat 3 diketahui 3 nilai, ini berderajat 3 diketahui 3 nilai, lah yang ini kan cuma 2 nilai doang yang diketahui, tapi berderajat 4. Nah, nomor 3 diketahui bahwa F itu polinomial monik derajat 4. Nah, berarti koefisien dari X pangkat 4-nya 1 ya. Monik berderajat 4. Nah, di sini ada nilai minimum, yaitu nilainya sebesar 2020 pas ketika X-nya min 2 sama X-nya sama dengan 2. Nah, berarti kan kalau di sini itu berarti kita harus benar-benar tahu nih wujudnya polinomial X pangkat 4 itu seperti apa. Nah, polinomial X pangkat 4 kan bisa W malik gini atau W yang ngadep munggah gini kan. Nah, karena ini adalah nilai minimal, otomatis yang kita pakai adalah yang ini, yang ngadep munggah ya. Nah, jadi kalau kita ilustrasikan ke gambar seperti ini kan jadinya. Nah, mungkin seperti ini ya. Set. Nah, ini ketika X-nya min 2, ini ketika X-nya sama dengan 2. Nah, nilai minimumnya yaitu 2020 pas di sini. Nah, ini kan seperti nomor 1 tadi kan, ada 2 nilai yang sama, beberapa nilai yang sama. Nah, kita aduk nih, seret. Nah, jadi sampai DE menyentuh. Nah, jadi ini adalah fungsi fx. Nah, jadi kita ilustrasikan. Jadi gambarnya akan menjadi seperti ini sekarang. Kita geser ke bawah sebanyak 2020. Nah, berarti nanti kan gesernya pas di nyentuhnya pas di min 2 sama 2. Nah, ini misalkan dx. Nah, berarti dx sendiri adalah fx min 2020. Nah, oke, sebelum ke situ, kalau kita ke persamaan kuadrat, misalkan ada nih persamaan kuadrat seperti ini ya. Set dan menyentuh ini, misalkan ini pas 3. Nah, ini kan fx-nya apa? Ya, jangan f, misalkan h. Misalkan ini fungsi hx ya, persamaan kuadrat. Berarti hx-nya apa? Kalau menyentuh doang gini. Nah, kalau menyentuh doang kan bisa ditulis seperti ini kan, x min 3 kuadrat. Ini kan. Kalau menyinggungan set berarti kan akarnya kembar maksudnya kan. Nah, tapi di sini masih dikali k. Nah, kalau fungsi pangkat 4 ini kan DE menyentuh menyenggol sumbu X di dua nilai kan, min 2 sama 2. Nah, berarti dari sini kita akan langsung tahu bahwa Gx-nya itu akan sama dengan X min 2 kuadrat dikali X plus 2 kuadrat. Nah, di sini. Karena seperti tadi kan, kalau fx itu polinomial pangkat 4 monik dikurangi 2020, DE akan tetap Gx-nya akan tetap polinomial monik pangkat derajat 4. Nah, otomatis ininya adalah 1. Nah, berarti fx-nya tinggal Gx ditambah 2020. Otomatis x min 2 kuadrat dikali x plus 2 kuadrat plus 2020 fx-nya. Nah, mari deh. Kalau kita ditanyakan f0 berarti 0 min 2 kuadrat 4, 0 plus 2 kuadrat jadi 4, ditambah 2020. Berarti sama dengan 2006. Beres. Nah, seperti ini. Oke, nah mungkin itu saja ya. Kalau ketemu soal-soal kayak gini mungkin agak dipikirkan dengan cara triki yang paling mudah sesuai yang sudah dipelajari. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.